Oke guys, balik lagi sama gue Yori. Pada kesempatan kali ini, gue mau bikin sebuah rangkaian buat itu ya, kontrol suhu. Jadi contohnya kayak di inkubator bayi, gue mau bikin sebuah rangkaian menggunakan op-amp ya. Ini rangkaian kontrol suhu tanpa menggunakan Arduino atau IC. Maksud saya ya IC kayak Arduino rombongannya begitulah. Intinya IC-nya kita di sini cuma pakai IC op-amp ya. Jadi selain op-amp itu ya IC-nya cuma op-amp dan nanti ada LM35 sebagai sensor suhunya. Kita nggak pakai Arduino, jadi langsung kita mulai saja. Nah, di sini saya membuatnya secara simulasi ya, dengan estimasi bahwa alat-alatnya sebagai berikut. Jadi di sini ada BC547 atau transistor, ada dioda bright, ada kapasitor, ada LM35. LM35 itu sensor suhu, LM358N itu adalah op-amp, operational amplifier. Dan ini ada motor. Nanti motor ini diibaratkan sebagai motor atau kipasnya itu ya. Ini motor DC nanti, jadi kita perlu membuat sebuah penyarah gelombang nanti. Di sini selain ada LM35N, saya pakai op-amp yang biasa ya. Jadi tanpa ada op-amp biasa itu tanpa ada tegangan sumbernya. Jadi sebenarnya sama aja. Jika kalian membuat rangkaian yang asli, kalian bisa pakai LM358N. Tapi karena saya membuat di rangkaian simulasi, jadi saya lebih mudah menggunakan ini. Dan selain itu ada relay. Relay nanti itu karena kita di sini ibaratkannya lampu dan kipasnya itu menggunakan arus AC, jadi kita di sini menggunakan relay. Ada resistor juga sebagai nanti penguatnya, ada transformator atau trafo, dan ada phase-in. Phase-in itu sebagai listriknya, sumber listrik AC-nya. Jadi langsung kita buat saja teman-teman. Pertama kita pasang LM35-nya. Ya. Setelah kita pasang LM35, kita bisa sambungkan ke op-amp. Nah, ini kenapa perlu disambungkan ke op-amp? Karena LM35 itu ya, setiap 1 derajat Celcius perubahannya hanya 10 mV, jadi sangat kecil ya. Jadi op-amp yang ini itu berfungsi sebagai penguat. Jadi di sini saya menggunakan op-amp dengan penguatan 10 kali lipat. Seperti biasa, rangkaian kalau penguatan itu seperti ini teman-teman rangkaiannya. Dan rumusnya untuk ini tuh seperti di video-video sebelumnya, yaitu resistor ini dibagi resistor ini dan ditambah 1. Itu sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Nah, setelah itu apalagi? Selain ini, kita juga bisa memasak, kita bisa naruh op-amp lagi di LM35N untuk yang satunya. Ini 1 dan di sini ada 1. Jadi nanti itu dihubungkan ya. Ini nanti nilainya salah satu minus ini kita hubungkan ke sini. Dan kalau yang ini yang positif kita hubungkan ke sini. Setelah itu apa lagi? Kita bisa memberikan resistor ya. Resistor di kaki yang ini dan untuk yang ini. Setelah itu di ujungnya kita kasih ini. Ujung resistor. Ini berfungsi sebagai penguat ya. Intinya kayak membagi gitulah. Resistor kan sangat penting gitu. Jadi untuk menghidupkan relaynya. Setelah itu kita kasih relay di sini ya. Ada 2 relay. Jadi nanti relay itu salah satunya untuk lampu dan salah satunya
untuk kipasnya. Nah, di relay itu kita beri apa? Tentunya kita kasih ini VC. Nah, kita hubungkan. Nah, sudah kan? Setelah itu sebelumnya kita coba dulu. Pertama kita buat di sini. Kita memberikan power ya. Jadi di sini kita kasih power semua. Yang ini kita hubungkan saja. Jadi nanti powernya kita bisa atur ya teman-teman. Mau apa? Mau kita kasih 12 volt atau 5 volt. Itu terserah kita. Tapi kalau menurut saya ini bagian ini kita kasih nanti 12 volt. Ini kita kasih power juga. Kalau menurut saya ininya 5 volt saja. Setelah itu kita kasih ground. Oke, setelah itu sebenarnya supaya kita lebih mudah dalam melakukan apa atau menilai berapa volt yang kita butuhkan di sini. Jadi kita bisa menggunakan DC voltmeter ya untuk penilaian voltnya. Jadi di sini ada satu dan di sini ada satu yang kita hubungkan ke sini. Setelah kita kasih di sini juga. Ini ada satu dan di sini juga ada satu. Nah setelah itu kita kasih ground saja. Jadi ini sebenarnya DC voltmeter ini supaya memudahkan kita untuk melakukan atau pengkalibrasian atau bisa dibilang untuk pemberian nilai ya. Jadi untuk di powernya ini kita kasih berapa. Jadi kalau di sini kita bikin dulu ya. Ada plus 12 volt. Ya, ini kita bikin minus 12 volt. Ini juga sama, plus 12 volt. Dan yang ini minus 12 volt. Nah, setelah itu kita apakan lagi? Kita bisa menjalankannya terlebih dahulu untuk pengecekan. Seperti ini teman-teman. Ada yang kurang nilainya, karena ini seperti ini kita harus lakukan penguatan 2 kali ya. Penguatannya 10 kali ding. Jadi kalau penguatan 10 kali berarti nilai ininya 9. Nilai ininya 1. Ini penguatan ya.
10 kali, karena 9 dibagi 1 9 dan ditambah 1 10. Jadi penguatannya 10 kali. Dan langsung kita apply. Lihat teman-teman di sini. Jika kalian lihat nilainya itu, karena ini 27,0, maka nilainya di sini 2 plus 2,72 plus 2, berarti penguatannya 2,7 volt. Nah, jadi jika saya ingin membuat sebuah rangkaian inkubator saat suhu 32 derajat ke atas, dia akan menghidupkan kipas, dan saat suhu di bawah 30 derajat dia akan menghidupkan lampu. Jadi antara 30, 31, 32 itu jeda kosong, tidak ada yang hidup sama sekali. Jadi gimana cara kita membuat rangkaian tersebut? Rangkaian tersebut bisa kita buat dengan cara ini kan, misalnya kita buat nih kan ya, 27, 28, 29, 30. Jadi mana yang mau kita set point? Lihat di sini. Kalau di sini saat 30 derajat dan voltnya 3 volt, ini set pointnya 5 ya. Set pointnya 5. Jadi saat set pointnya di bawah, set pointnya di nilai inputnya di bawah set point, maka nilainya negatif. Sementara di sini saat inputnya di bawah set point, maka nilainya positif. Maka kita bisa mengatur teman-teman. Saat 30 derajat ke bawah, saat inputnya di bawah set point, maka dia bisa hidup. Berarti di sini ya, saat kita set pointnya kita atur di 30, berarti di sini set pointnya kita bisa ubah menjadi, kita samakan saja dengan yang ini. Kita samakan nilainya menjadi plus 3,02. Plus 3,02. Berarti kita bisa buat di sini plus 3,02 volt. Ini untuk set point yang pertama. Dan kita coba lagi ya. Kita naikkan menjadi 32. 31, 32. Jadi jika 32, maka set pointnya kita buat di sini sama juga 32. Jika mungkin perubahan, kita kecilkan satu angka saja, itu sudah cukup. Berarti di sini set pointnya plus 3,22 volt. Mungkin kita kurangkan satu saja ya, 3,21. Jadi supaya nanti sudah pasti kalau di 32 volt, 32 derajat itu dia langsung hidup karena sudah di atas set point. Seperti ini teman-teman jadinya. Jadi coba kita play lagi. Lihat di sini. Jadi kalau di sini di atas nilainya di atas set point ini akan hidup. Jika di bawah set point dia akan mati. Nilainya akan menjadi minus 12. Itu mengikuti tegangan itunya sih, tegangan sumbernya. Jadi kan selain ada tegangan input, ada tegangan sumber untuk menghidupkan si op-amp ini. Dan setelah itu, karena sudah kita identifikasi mana yang perlu, jadi berarti yang bawah ini kita gunakan sebagai kipas dan yang atas ini kita gunakan sebagai lampu. Tapi sebelum itu kita rubah dulu ini menjadi plus 12 volt. Ini juga kita buat menjadi plus 12 volt. Nah, seperti ini. Jadi langsung kita buat saja rangkaian untuk lampunya. Karena phase change sudah dipasang, kita tinggal kasih lampu. Jadi kita cari ya, ada, kita tulis lamp. Nih. Oke.
Jadi kita bisa langsung pasang lamp di sini. Jadi kita pasang di active low. Jadi di normally close. Ini kan ada dua, di normally close dan normally open. Kita pasang di normally open. Dan sama juga kita pasang transformator di sini juga. Dan setelah itu kita pasang dioda bright. Ini sebenarnya bukan begini ya teman-teman, cara membuat penyearah gelombang, tapi ini sederhana saja. Ini penyearah gelombang sederhana saja. Jadi kalian bisa nanti mencari cara membuat penyearah gelombang secara penuh ya, supaya hasilnya lebih bagus lagi. Setelah itu kita pasang kapasitor di sini. Kita pasang kapasitor. Dan ujungnya kita kasih motor. Jangan lupa kita kasih ground ya teman-teman. Jadi siapa tahu ada sesuatu, jadi lebih baik kita kasih ground. Nah, setelah itu kita ubah juga di sini ya teman-teman. Jadi karena kita membuat trafonya itu sebagai step down untuk memperkecil tegangan, jadi kita buat menjadi 0.1 di secondary inductance. Karena ada primer dan sekunder, jadi lilitan primer dan lilitan sekundernya. Lilitan sekundernya kita lebih buat kecil, jadi 0,1 H. Dan ini juga kita rubah menjadi 220. Dan jangan lupa phase-nya kita ubah. Karena listrik rumah itu 220 volt, kita tulis 220 volt. Dan frekuensinya itu listrik PLN rumah itu sekitar 50 sampai 60 Hz. Jadi kita tulis 50. Ini juga sama. Di sini kita buat 220 dan di sininya kita buat 50. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa langsung uji coba saja gimana hasilnya. Jadi bisa kita lihat ini di suhu 31 derajat. Saat kita naikkan menjadi 32 derajat, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Di 32 derajat aturannya di sini menyala ya teman-teman. Karena ini nilainya sudah 10,5 volt dan ini 12 volt. Bentar, apakah ini menyambung? Harusnya bisa teman-teman. Di sini coba kita play lagi. Coba kalau di sini kita rubah menjadi 5 ya. Bagaimana? Oh, menyala teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat 5 ya. Relaynya kita bisa menggunakan 5 volt. Yang relay 5 volt dan ininya menyala. Coba kita perkecil. Dan bagaimana jika kita merubah ya, ininya menjadi di bawah 30 derajat. Ini 30 derajat dan kita lihat
lampunya tidak menyala, sepertinya kita perlu merubah juga ini relaynya menjadi 5. Jadi saat kita berubah 5 dan kita play lagi, lihat lampunya menyala teman-teman. Jadi saat nilainya di bawah 30 derajat maka lampunya menyala, dan saat kita nilainya itu di atas 32 derajat atau 32 derajat maka motornya akan menyala. Di sini kita naikkan satu lagi ya, 33 derajat, dan kita lihat motornya menyala teman-teman. Jadi ini merupakan rangkaian untuk suhu ya, pengontrol suhu misalnya di inkubator bayi. Dan ini ada yang saya perlu tegaskan lagi. Jadi di sini ada 3 op-amp. Jadi op-amp ini itu tuh sebagai penguat. Jadi ini merupakan gabungan antara penguat dan komparator. Jadi 2 op-amp ini adalah komparator ya teman-teman, atau tegangan pembanding. Jadi tegangan pembanding itu apa? Jadi ini kan ada 2 input positif dan input negatif. Jadi nilainya itu nanti akan dibandingkan. Jika lebih besar input positif, maka keluarannya itu adalah input positif mengikuti input sumber. Jadi jika sumbernya itu 12 volt, maka outputnya itu akan menjadi positif 12 volt. Jika tegangannya lebih besar negatif, maka outputnya itu akan output negatif mengikuti sumbernya. Misalnya sumbernya itu min 12 volt, maka outputnya juga min 12 volt. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian untuk penguat dan gabungan antara rangkaian penguat op-amp dan rangkaian komparator. Dan menurut saya ini sangat bermanfaat ya untuk pengetahuan kita semua. Jadi jika kalian menyukai video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Bahkan kalian juga boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jadi terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa.